Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini Tayuka Channel akan membahas sebuah film horor terbaru dari Thailand yang berjudul Home for Rent. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Ning yang berusaha menyelamatkan keluarganya dari jeratan sekte sesat. Mampukah wanita tersebut menyelamatkan anak dan suaminya? Langsung simak saja kisahnya. Di awal cerita diperlihatkan seorang wanita bernama Ning dibuat terkejut saat melihat apartemennya yang pernah dia sewakan. Dikarenakan apartemen wanita cantik yang berada di lantai 5 itu dalam keadaan seperti kapal pecah setelah ditinggal penyewanya. Seorang agen bernama Tom yang mendampingi Ning saat itu menyarankan agar Ning memperbaikinya sendiri karena dia sudah mengirimkan email pada penyewa sebelumnya tapi belum mendapat jawaban. Tom juga mengatakan bahwa ada salah satu kliennya yang tertarik dengan lokasi rumah Ning sedang mencari rumah. Pria gadun itu akan memberikan 70-80 ribu baht per bulan jika dia mau. Tapi karena rumah itu merupakan milik suaminya yang bernama Queen, Ning kurang yakin jika dia akan setuju. Queen dan Ning adalah seorang pasangan suami istri yang harmonis dan telah dikaruniai seorang anak gadis cantik berusia 7 tahun bernama Ing. Pagi itu Ning langsung berbicara dengan Queen tentang niatnya yang ingin menyewakan rumah mereka. Dengan halus Queen menolak niat istrinya itu karena dia takut jika penyewa hanya akan merepotkannya suatu saat. Ning masih terus meyakinkan suaminya bahwa yang akan menyewa rumahnya merupakan seorang dokter dan memiliki latar belakang yang bagus. Tapi Queen masih saja menolak dan malah menyarankan agar Ning menjual apartemennya saja. Sama seperti Queen, Ning juga menolak mentah-mentah saran dari suaminya itu. Siangnya Ning sedang mengikuti seleksi penerimaan karyawan baru di suatu perusahaan. Dia kemudian menelepon Queen meminta agar suaminya itu mengurus penyewa rumahnya. Lalu setelah Ning menjemput Ing dan pulang ke rumah, dia mendapati si penyewa sudah berada di sana berbicara dengan Queen dan memberikan sebuah buku untuknya. Penyewa tersebut bernama Nuh dan ibunya yang bernama Ratri yang baru saja pensiun dari kedokteran di suatu rumah sakit. Ketika Nuh bertanya kapan bisa tinggal di sana, tiba-tiba Queen bilang mereka bisa menempatinya bulan depan. Padahal awalnya Queen sangat menolak menyewakan rumahnya tersebut. Ning pun merasa senang dan segera mengemasi barang-barangnya yang ada di rumah itu. Sebelum meninggalkan rumah, Ning berpamitan terlebih dahulu dengan tetangga dekatnya yang bernama Auntie Porn dan meminta wanita paruh baya itu melapor padanya jika si penyewa membuat masalah. Setelah itu mereka pun berangkat. Malam harinya, keluarga tersebut merayakan ulang tahun Ing yang ke-7 di apartemen. Tapi Ing menolak hadiah dari sang ibu, karena dia menginginkan kado berupa boneka gurih seperti yang dia browsing. Hampir tengah malam, Queen masih membaca buku pemberian dari Ibu Ratri. Tapi ketika ditanya oleh Ning, Queen segera memasukkan buku itu ke dalam tas kerjanya dan mengatakan bahwa itu buku kerja dari pabrik dan akan segera dibuang. Ning pun tak menaruh curiga saat itu dan segera minta dikawinin sama Queen yang akan tidur di sofa. Tapi saat Ning membuka kancing piyama suaminya, dia menemukan tato segitiga yang tergambar di dada Queen. Tato itu membuyarkan gairah Ning dan malah menimbulkan pertanyaan untuk Queen. Queen pun mengatakan bahwa itu terjadi saat dia mabuk dengan bosnya dan membuat tantangan satu sama lain. Keesokan harinya, Ning mendatangi rumahnya yang disewakan untuk mengambil beberapa barang. Dia pun disambut dan dipersilahkan masuk oleh Nuh. Baru juga sampai di teras, langkah Ning terhenti saat melihat ada seseorang yang menutup tirai jendela dengan cepat. Panggilan Nuh mengagetkan Ning dan dia pun langsung menuju lemari untuk mengambil barangnya. Di situ Ning tanpa sengaja melihat tato di leher Nuh yang serupa dengan tato yang ada di dada Queen. Ning lalu bertanya pada Nuh, apakah ada surat yang dikirim untuknya waktu dia pindah? Nuh pun bilang ada dan segera mengambilkan surat-surat itu. Sementara Nuh mengambil suratnya, Ning mendapatkan pesan lewat aplikasi lain dari Auntie Porn yang memintanya mampir sebelum pulang. Ternyata Auntie Porn tahu jika Ning berada di sana dari jendela rumahnya. Beberapa saat kemudian, Nuh datang dengan surat-surat untuk Ning. Tapi sayangnya surat-surat itu telah dibuka karena Nuh berpikir surat itu untuk dirinya. Setelah mendapatkan surat-suratnya, Ning kemudian langsung mampir ke rumah Auntie Porn. Rupanya Bibi Porn ingin menunjukkan sesuatu pada Ning, di mana Auntie Porn melihat hiasan dari bulu burung gagak yang tergantung di pintu rumah Ning. Auntie Porn mengira itu adalah semacam ilmu hitam.
Dan setiap pukul 4 pagi beliau selalu mendengar penghuni rumah Ning melantunkan sesuatu dari kamar lama Ing. Dan yang membuatnya terkejut, suatu malam anjing wanita itu melolong tanpa henti. Dan ketika dia memeriksanya, Auntie Porn melihat sekawanan burung gagak berterbangan di atas rumah Ning. Lalu esok harinya anjing kesayangan Auntie Porn ditemukan sudah tak bernyawa dengan keadaan mengenaskan. Setelah Ning pulang, dia langsung mengambil berkas penyewa rumahnya untuk melihat datanya di situs kedokteran tempat Ratri bekerja. Namun kenyataannya, Ning tidak menemukan data Ratri di situs tersebut. Tiba-tiba Queen datang mengagetkannya dan bertanya mengapa Ning mencari data penyewa rumahnya. Ning pun bilang bahwa dia hanya ingin tahu apa dia benar-benar seorang dokter atau tidak. Tapi Queen malah membela Ratri. Mungkin saja daftar namanya sudah dihapus karena sudah pensiun. Ning kemudian memberitahu Queen tentang kesamaan tato yang dia miliki dengan yang ada di lehernya Nuh. Tapi tanpa menjawab apa-apa, Queen malah langsung masuk ke kamar mandi. Setelahnya sambil menemani Ing berenang, Ning menelepon sahabatnya yang bernama Nat untuk meminta bantuan agar diperiksakan latar belakang penyewa rumahnya. Tanpa sepengetahuan ibunya, Ing mengambil bulu burung gagak yang ada di hadapannya. Hingga malam harinya, gerombolan burung gagak pada ngeronda di balkon apartemen Ning. Anehnya lagi, dari bawah kasur Ning tidur keluar darah yang mengalir. Jendela kamar tiba-tiba terbuka dan Ing yang sudah duduk sambil merem mengatakan jika ada seseorang di luar kamar. Ning pun langsung bangun dan meminta anaknya tidur kembali, sedangkan dia sendiri memberanikan diri untuk menutup jendelanya. Tiba-tiba pintu lemari di belakang Ning terbuka dengan sendirinya. Ning nekat memeriksa apa yang ada di dalam lemari itu, yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Namun setelah ia menyingkir, rupanya ada sosok lain yang sembunyi di lemari tersebut dan memperhatikan mereka. Tepat jam 4 subuh, Auntie Porn mengirimkan video pada Ning. Saat Ning membukanya, dia pun kaget melihat rekaman ritual aneh yang dilakukan penyewa rumahnya. Ning kemudian keluar kamar untuk menunjukkan video itu pada Queen. Namun ternyata Queen sudah tak berada di ruang tamu. Ning kemudian mencari di mana suaminya berada. Dia melihat bayangan kaki di bawah lampu berada di luar pintu apartemennya. Ketika dia akan membukanya, rupanya itu adalah Queen yang mengaku habis membuang bangkai tikus. Ning lalu melihat Queen membawa buku bersampul merah yang katanya nggak penting. Queen kembali mengaku menggunakannya untuk menutup bangkai tikus yang dia buang dan akan segera membuang buku itu juga. Ning yang masuk ke kamar kemudian mengintip suaminya. Ternyata Queen bukannya membuang buku itu, tapi malah menyimpannya di dalam tas kerjanya, pakai dikunci lagi. Ning memeriksa kembali pesan yang dikirimkan ke Auntie Porn, yang ternyata belum dibalas, dan video ritual itu telah dihapus. Hal itu menimbulkan pertanyaan di benak wanita itu. Sehingga esok harinya, dia memutuskan datang langsung ke rumah mantan tetangganya itu. Anehnya Auntie Porn tak kunjung keluar dari rumah dan yang datang malah si Nuh. Nuh bilang pada Ning bahwa Auntie Porn sedang pulang ke kampung halamannya. Ning pun curiga karena Auntie Porn berasal dari Bangkok dan gak punya kerabat di tempat lain. Nuh masih ngeles juga bahwa memang itulah yang dikatakan Auntie Porn. Setelah pulang ke apartemennya, Ning dikejutkan dengan sosok boneka yang diinginkan Ing sedang duduk nonton YouTube di kursi. Yang membuat Ning kaget lagi, boneka itu mengeluarkan suara dengan sendirinya. Ing bilang bahwa boneka tersebut dia dapat dari sang ayah. Ketika Ning terbangun jam 4 kurang seperempat waktu subuh, dia mendengar alarm suaminya berbunyi. Dia pun mengintip suaminya itu dan ternyata sudah bangun, lalu mengeluarkan buku merah dari tasnya. Namun pada saat Ning akan mengikuti suaminya keluar, tiba-tiba charger HP-nya tertarik sehingga Queen yang mendengarnya kembali memasang selimut. Saat Ning kembali menutup pintu kamarnya, dia dikejutkan dengan baju yang bergoyang-goyang sendiri. Dia pun segera memasukkan baju itu ke lemari dan betapa terkejutnya dia dari kaca lemari terlihat sosok anak kecil berada di atas Ing yang tertidur. Ketika ditoleh ternyata tidak ada siapapun dan sosok itu hanya terlihat di cermin lemari saja. Esok harinya saat bangun tidur, Ning melihat ada goresan segitiga di dada Ing seperti tato suaminya. Queen yang pada saat itu melihatnya, dia langsung masuk ke dalam kamar mandi saat Ning mengejarnya. Hingga dini hari berikutnya, Ning sengaja tidak memejamkan mata hanya untuk menunggu alarm ponsel Queen berbunyi. Dan benar saja, tepat pukul 4 kurang seperempat, Ning mendengar bunyi alarm itu. Ning cepat-cepat keluar dan Queen sudah tak berada di sofa dengan membawa bukunya dan meninggalkan kode kunci tas berangka 113.
Ning segera membuka perlahan pintu apartemen dan mendapati Queen berdiri di depan lift. Wanita tersebut mencoba mengikuti dan dia merasa aneh ternyata suaminya menuju lantai 8. Karena semakin penasaran, Ning mengikuti arah suaminya itu dan menuju pintu ruang khusus staf yang sudah terbengkalai. Dari ruangan itu, Ning mendengar suara burung gagak yang bersahutan yang menggiring dirinya membuka pintu rooftop apartemen tersebut. Benar saja. Di atas gedung itu gerombolan gagak berseliweran yang beberapa saat kemudian terdengar suara seseorang membaca mantra. Ning memberanikan diri mengintip sumber suara tersebut yang ternyata adalah Queen melakukan ritual sesuatu sambil menutup wajahnya dengan buku. Wanita cantik itu bingung dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Tiba-tiba parabola di atas Ning terjatuh dan hampir mencelakainya. Beberapa saat kemudian suara mantra itu terdengar seperti dibaca oleh banyak orang. Ning pun memberanikan diri mengintipnya kembali, tapi dia hanya melihat suaminya seorang diri. Dia kemudian mencoba merekamnya dengan ponsel, tapi dihalangi oleh sosok hitam yang muncul di layar kameranya. Anehnya sosok itu tak dapat dilihat dengan mata telanjangnya Ning. Dia mencoba meraba dengan tangannya dan sosok mata besar muncul di layar dan mengagetkannya. Ning kemudian diserang oleh kawanan burung gagak yang membuat dia kembali masuk ke apartemen. Sesampainya di kamar, Queen menghampiri Ning yang pura-pura tidur. Pagi harinya ketika Ning melihat Queen masuk ke kamar mandi, dia memberanikan diri mengambil buku aneh yang ada di tas suaminya. Dia hampir terpergok oleh Queen, namun Ning berhasil menyembunyikan buku itu di balik bajunya. Ning membawa buku tersebut dan membukanya di kamar mandi. Anehnya ternyata buku itu kosong, tak ada coretan apapun yang Ning temukan. Tiba-tiba Queen menggedor pintu dan menanyakan apakah Ning mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Pada saat wanita itu akan menyembunyikannya, dia dibuat terkejut melihat benda-benda musyrik berada di dalam lemari toilet lengkap dengan simbol segitiga seperti tato Queen. Siangnya ketika Ning menjemput putrinya di sekolah, dia melihat nenek Ratri di sana duduk bersama Ing yang menutup wajahnya dengan buku sampul merah. Dia pun berlari secepat mungkin untuk menghampiri mereka, yang ternyata sosok-sosok itu telah menghilang. Ning berteriak memanggil Ing dan ternyata putrinya tersebut baru saja turun dari kelasnya. Bocah itu pun kebingungan saat ditanya kemana perginya nenek Ratri. Ning semakin emosi ketika melihat simbol segitiga di leher anaknya yang diduga diberikan oleh wanita tua itu. Setelah itu Ning cepat-cepat pulang ke apartemen dan meminta Ing menunggu di mobil karena akan dia bawa makan di luar. Sementara dia sendiri mengambil beberapa helai pakaian dan berkas-berkas penyewa rumahnya di kamar. Ketika dia kembali ke parkiran, rupanya Ing sudah bersama bapaknya di dalam mobil. Ning dan Queen lalu terlibat percekcokan gara-gara Ning mengetahui suaminya mengikuti kultus sesat dan melihat kejadian di sekolah Ing tadi. Apalagi Queen keceplosan menyebut Ratri dengan sebutan ibu menambah kecurigaan istrinya tersebut. Tak ingin berdebat panjang, Queen memperbolehkan Ning pergi asal tidak membawa anaknya. Perdebatan itu membuat Queen menampar istrinya. Queen pun ditahan oleh 2 security dan menjadi kesempatan Ning membawa putrinya kabur. Ning lalu ditelepon oleh ibunya saat di perjalanan. Ning bilang bahwa dia akan ke sana, tapi ternyata ibunya Ning bilang bahwa Queen sudah berada di sana duluan mencari dirinya. Mendengar hal itu, Ning meminta sang ibu agar tak memberitahu keberadaannya pada Queen. Sementara dia akan membawa Ing ke hotel terlebih dahulu. Namun Ing yang terlanjur kecewa dengan sang ibu menolak menginap di hotel. Dan keceplosan bilang bahwa dia ingin kembali ke bapaknya untuk membantunya. Ning bertanya apa yang dimaksud Ing tadi. Tapi bocah itu tak mau berkata apapun pada sang ibu. Setelah itu Ning meninggalkan Ing yang tertidur untuk menemui Nat. Di situ Ning kembali mendapatkan fakta bahwa sebenarnya penyewa rumahnya bukan bernama Ratri, melainkan Napaporn. Wanita tua itu sengaja memalsukan identitasnya hanya untuk menyewa rumah Ning. Tiba-tiba pacar Nat yang bernama M menghampiri pacarnya yang dikira menjalin hubungan dengan Ning. Wanita itu melabrak Ning agar tidak menghubungi pacarnya lagi. Padahal kenyataannya tidak seperti itu loh. Pada saat Ning kembali ke kamar, dia pun terkejut melihat putrinya sudah tidak berada di sana. Dia bertanya pada cleaning service yang dia temui, yang katanya Ing dibawa pergi oleh bapaknya. Wanita itu kembali pulang ke apartemen tapi juga tak menemukan Ing di sana. Dia malah melihat darah yang mengalir dari bawah kasurnya. Saat dia mengangkat kasur itu, ternyata di situ terukir simbol aneh dengan cairan darah.
Kebingungan melanda wanita itu yang kemudian dia tertuju untuk mendatangi rumah lamanya. Sesampainya di sana, Ning kembali dikagetkan oleh simbol sekte sesat itu terpampang di tembok rumahnya. Tidak hanya itu, rumah yang awalnya rapi dan bersih telah berubah menjadi antah-berantah yang membagongkan. Ning kemudian masuk ke kamar Ing yang lama. Gimana aku menjelaskannya ya? Pokoknya kamar itu sudah penuh dengan kotoran-kotoran menjijikkan dah. Ning lalu menelepon sang agen dan menanyakan kapan penyewa rumahnya pindah. Tom bilang bahwa mereka meninggalkan rumahnya sudah dari kemarin. Tom lalu membawa Ning pergi untuk menemui Ratri di rumah sewanya yang baru. Di perjalanan tak sengaja Ning melihat tato segitiga di pergelangan tangan Tom. Tiba-tiba Ning pura-pura muntah agar Tom menghentikan mobilnya. Ketika Tom mendekatinya, Ning mendorong pria itu dan berusaha melarikan diri darinya. Tapi setelah Tom menunjukkan tato di tangannya, ternyata itu tidak sama dengan kultus yang dianut suaminya. Ning hampir kembali membukakan pintu untuk Tom sebelum dia melihat buku merah di mobil Tom, dan pria itu langsung memecah kaca mobilnya untuk menghabisi Ning. Ning hampir saja lolos dari Tom. Sayangnya pria itu berhasil menimpuk kepala Ning hingga dia terkapar. Tom kemudian mengeluarkan koper besar dan memasukkan Ning ke koper itu yang kemudian dibawa ke sebuah rumah kosong. Tom menyeret koper itu ke dekat telaga dan tiba-tiba alarm ponselnya berbunyi yang menunjukkan pukul 4:04. Cerita kemudian mundur 11 tahun yang lalu, di mana sebenarnya Queen dulunya mempunyai seorang putri berusia 7 tahun yang bernama Ja, nggak pakai re. Tepat di hari ulang tahun Ja, Queen memberikan kado boneka Guri berambut ungu yang kini dimiliki oleh Ing. Waktu itu mereka hanya tinggal berdua karena istri pertama Queen meninggalkan mereka sejak putrinya masih kecil. Tapi kejadian tragis terjadi pada Ja sebelum pesta ulang tahunnya dirayakan. Di mana ketika dia akan mandi dengan air hangat, Ja lupa mematikan pemanas air tersebut sehingga alat itu meledak yang membuat gadis kecil itu tewas. Kepergian Ja membuat Queen tersiksa dalam kesendirian hingga rumah tak terurus. Lama-lama Queen menjadi seperti orang gila. Dia sering ngomong sendiri dan memperlakukan boneka Ja seperti anaknya yang masih hidup. Hingga suatu hari tanpa disengaja hadirlah seorang agen asuransi cantik bernama Ning berdiri di depan rumahnya untuk menanyakan seseorang. Rupanya pertemuan itu menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka hingga menjadi pasangan suami istri dan kembali dikaruniai seorang putri cantik bernama Ing. Waktu Queen membongkar kembali barang-barang milik Ja yang tersimpan di atas plafon rumahnya, tiba-tiba si penyewa rumah sudah datang dan Queen mempersilahkan mereka masuk. Ketika Ratri melihat kamar mandi bekas anak pertama Queen celaka, wanita itu seakan mengerti apa yang terjadi dengan Ja. Dia bilang bahwa semangat Ja masih melekat di sekitar tempat dia lewat. Ratri kemudian memberikan buku bersampul merah pada Queen yang masih bingung dengan ucapan wanita tua itu. Tapi ternyata buku itu kosong melompong tak berisi dan Ratri seakan membujuk Queen agar membiarkannya tinggal di rumahnya. Kemudian datanglah Ning dan Queen yang seperti terhipnotis langsung berubah pikiran. Yang awalnya menolak menyewakan rumahnya, tiba-tiba mengizinkan mereka tinggal di sana. Beberapa hari setelah keluarga sekte sesat itu menempati rumahnya, Queen bersamban ke sana bermaksud untuk diperlihatkan dengan roh anak pertamanya. Karena saat pertama kali mereka bertemu, Queen tertipu dengan nenek Ratri yang seakan bisa melihat arwah si Ja. Wanita tua itu kemudian berhasil menjerat Queen masuk ke dalam alirannya dengan ditandai tato bentuk segitiga di dadanya. Sehingga dini harinya tepat jam 4:04, Queen diminta menjalani ritual di atas gedung apartemennya agar bisa mewujudkan keinginannya. Dan sebenarnya orang yang menutup tirai di rumah lama Ning saat dia datang adalah Queen sendiri setelah menjadi penganut aliran sesat nenek Ratri. Namun ternyata Queen dibohongi oleh wanita tua itu yang mengatakan bahwa arwah Ja akan segera pergi. Queen yang sangat ingin bertemu dengan Ja akhirnya mengemis-ngemis pada Ratri agar diberikan jalan lain untuk bisa mempertemukan mereka. Ratri lalu mengatakan bahwa dia bisa mengembalikan Ja tapi harus menemukan tubuh barunya terlebih dahulu yang seumuran dengan gadis itu dan mampu berkomunikasi dengan roh. Queen kemudian langsung tertuju pada anak keduanya yaitu Ing. Karena terpedaya oleh omongan Ratri dan anaknya, Queen pun mengikuti perintah wanita itu. Awalnya Queen memberikan boneka Guri milik Ja pada Ing. Queen mencoba menjelaskan siapa Ja yang sebenarnya pada putri keduanya itu. Dan Ing sendiri adalah seorang indigo yang pernah melihat Ja di rumah lamanya. Queen membujuk Ing agar mau membantunya mengembalikan Ja.
Melihat sang ayah bersedih, gadis mungil itu pun bersedia menurutinya. Hingga suatu pagi, Quinn meletakkan benda-benda ritualnya ke dalam lemari yang ada di kamar mandi apartemennya. Bahkan darah yang ada di bawah kasur Ning, Quinn lah yang mengoleskannya membentuk simbol sekte yang dia anut. Anehnya lagi, rupanya buku yang selama ini terlihat kosong bisa mengeluarkan tulisan saat dia membaca mantranya. Saat Quinn melakukan ritual itu, ternyata dia mengetahui bahwa Ning telah melihatnya, sehingga dia langsung memberitahukan hal itu pada Ratri. Setelah itu Quinn mendapat kabar dari Noh bahwa ritual untuk Ing dan Ja akan dilakukan esok hari. Besoknya Ratri bersama Quinn berada di sekolah Ing untuk memberikan tanda segitiga yang kedua pada bocah itu. Dan ketika Ing dibawa kabur oleh Ning, rupanya anak tersebutlah yang menelepon sang ayah dan meminta untuk dijemput tanpa sepengetahuan ibunya. Quinn lalu membawa Ing ke rumah lamanya untuk dilakukan ritual. Di sana Quinn diminta untuk memberikan tanda segitiga yang terakhir pada bocah itu. Quinn nekat mengiris tangannya dan membentuk simbol sekte sesat itu di kening putrinya. Setelah itu Quinn keluar meninggalkan Ing di kamar. Pria itu melihat sosok bayangan di luar pintu yang dia kira adalah Ja. Tapi ternyata sosok itu adalah Auntie Porn yang tiba-tiba langsung menusuk Quinn. Tetangga yang dulunya ramah itu kini berubah jadi mengerikan dan membantai Quinn dengan beringasnya. Anehnya, Noh yang mengetahui itu bukannya menolong Quinn, malah menahan Ning yang hendak mendekati sang ayah. Kemudian Ratri turun dan mengeluarkan sebuah boneka kayu dari sebuah kotak yang ternyata dihuni roh putri bungsunya yang bernama Prai. Prai mati tenggelam ketika dia berumur 7 tahun. Dan sebenarnya yang Quinn lihat pada saat ritual di apartemen bukanlah Ja, melainkan sosok putri bungsu Ratri. Di situ Quinn yang terkapar barulah tahu bahwa Ratri menipunya dan hanya ingin menggunakan tubuh Ing sebagai inang dari putri dukun sesat tersebut. Cerita tiba-tiba kembali mundur 4 bulan yang lalu, di mana Ratri, Noh, dan Tom datang ke sekolah Ing untuk mengincar gadis tersebut karena Tom pernah bilang dia memiliki indera keenam. Sehingga beberapa hari kemudian Tom menghubungi Ning bahwa penyewa apartemennya sudah pindah. Waktu itu Ratri dan Noh ke apartemen Ning dan menghancurkannya. Dan Tom memfitnah penyewa apartemen sebelumnya lah yang merusaknya. Suatu malam mereka membawa boneka Prai ke rumah Quinn untuk meritualkannya. Namun ada sosok Ja yang mengintipnya. Ratri kemudian mengejar arwah bocah tersebut dan memasukkannya ke dalam boneka guri miliknya, yang kemudian boneka itu diberikan pada Ing oleh Quinn. Mereka bertiga mulai melakukan ritual di kamar lama Ing yang membuat gadis kecil itu mengigau saat tidur di apartemennya. Aksi mereka kemudian direkam oleh Auntie Porn. Namun Ratri melihat dirinya. Ratri langsung mendatangi Auntie Porn dan membuatnya terhipnotis. Paginya Ratri menemui Ing di sekolah. Di sana Ratri bilang pada Ing bahwa di dalam tubuhnya juga ada roh orang lain. Roh tersebut membawa Ing ke dimensi lain dengan wujud yang berbeda. Dia mengatakan tubuh wanita tua yang dia huni sebenarnya bernama Napa Porn. Ratri lalu memperlihatkan awal mula dia bisa tinggal di dalam tubuh wanita tua itu yang dilakukan 50 tahun yang lalu. Yang melakukan ritualnya adalah kakek buyutnya yang masih keturunan pemimpin yang mulia dari Himalaya. Setelah sadar, Ratri juga memberikan buku bersampul merah pada Ing. Ing langsung menutup wajahnya dengan buku tersebut, dan di saat itulah Ratri membuat simbol segitiga di leher gadis kecil tersebut. Sebelum ritual memasukkan roh Ja dilakukan, Ing sempat bertanya kenapa wanita tua itu mengizinkan Ratri tinggal di tubuhnya. Wanita tua itu pun mengatakan bahwa sebenarnya tubuh wanita itu telah mati terbunuh sehingga Ratri bisa tinggal di tubuhnya sendirian. Mendengar pernyataan itu, Ing langsung terkejut dan ketakutan. Dia berusaha kabur namun Ing mengetahui sang ayah yang terkapar di lantai setelah ditusuk Auntie Porn. Ritual benar-benar siap dilakukan. Ratri menggorok seekor gagak lalu mengusapkannya pada simbol yang terpampang di tembok rumah Quinn. Tepat jam 4:04, Tom membuka koper yang menyiksa tubuh Ning. Tapi setelah Tom membuang ponsel wanita itu, dengan begitu cepatnya Ning sudah menghilang. Pria gadun itu pun panik dan segera mencari Ning yang ternyata bersembunyi di bawah pohon besar. Sementara itu Ing dipaksa kembali untuk menjalankan ritual di kamar. Sedangkan Auntie Porn sudah tewas terbunuh di dalam kamar mandi. Quinn yang menguatkan diri untuk menolong putrinya harus berduel dengan Noh yang saat itu memergokinya. Begitu juga dengan Tom dan Ning. Tapi sayangnya Noh berhasil melawan Quinn dengan merobek luka di perutnya. Pria itu pun akhirnya kembali terkapar. Setelahnya Noh mendapat pesan dari Tom yang memberitahu bahwa Ning sudah dia habisi. Padahal sebenarnya Ning lah yang mengirim pesan tersebut karena Tom sudah tewas di tangannya. Ning lalu secepat mungkin menyusul anak dan suaminya. Mirisnya,
Nuh dan Ratri terus melakukan ritual tak manusiawi tersebut pada Ing dan tak menghiraukan rengekannya. Setelah sampai di rumahnya, Ning memasukkan beberapa botol gas ke dalam oven dan membiarkannya meledak untuk menarik perhatian mereka. Ketika Nuh turun untuk memadamkan api, saat itulah kesempatan datang pada Ning untuk menyelamatkan Ing. Sayangnya saat dia sampai di kamar, Ing sudah tak sadarkan diri. Ning berusaha memalu kepala Ratri yang masih menjalankan ritualnya, tapi dia dihalangi oleh anak buah sekte itu yang tak kasat mata. Ritual itu pun hampir selesai dan roh Prai sedikit lagi pindah ke tubuh Ing. Sebagai pilihannya, Ning kemudian menghancurkan kepala boneka Prai sekuat tenaga meskipun dia sendiri hampir celaka karena dicekek oleh roh jahat tersebut. Ning tak menyerah hingga akhirnya kepala boneka itu hancur beserta roh jahatnya. Ratri mencoba melawan Ning, sayang dia terlalu tua untuk melakukan itu. Ning kemudian segera membawa Ing keluar, namun mereka dihalangi oleh Nuh. Saat Ning dikepung oleh Ratri dan Nuh, tiba-tiba plafon tempat penyimpanan barang-barang jadi atas mereka ambrol dan menimpa mereka semua. Ing kemudian bangkit mengambil besi dan menusukkannya pada kepala Nuh. Rupanya sebelum Queen meninggal, dia masih sempat meminta tolong pada Ja yang ada di tubuh bonekanya agar menolong Ing dan Ning. Setelah itu, Ing juga menghabisi Ratri dengan brutal. Seperti polisi India saja, setelah ada korban, mereka baru datang ke TKP untuk mengevakuasi orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Ing terlihat memeluk erat sang ayah yang telah tewas saat akan dievakuasi. Esok harinya, Ning yang sedang dirawat di rumah sakit barulah mengetahui fakta tentang Ja dari Nat. Kemudian dia menghampiri Ing yang masih terbaring di bangsal dan menemukan foto yang terdapat tanggal 5 Maret 2014 di bawah bantal. Rupanya foto itu merupakan foto Queen bersama Ja. Tiba-tiba Ing terbangun dan memanggil Ning dengan sebutan Bibi yang membuat Ning terkejut. Rupanya yang ada di dalam tubuh Ing adalah arwahnya Ja. Sambil menangis, bocah itu minta maaf pada Ning karena dia tidak tahu apa-apa. Karena setelah Ja bangun, dia sudah berada dalam tubuh Ing. Sedangkan arwah Ing, dia tak tahu kemana. Ning tak sanggup menahan air mata kehilangan sang putri. Ja terus meminta maaf pada Ning, hingga kemudian Ning mendekati Ja dan memeluknya. Setelah keluar dari rumah sakit, Ning membawa Ja tinggal di rumah ibunya. Mereka mulai menerima keadaan, dan Ning menganggap Ja sebagai anaknya sendiri. Begitupun juga dengan Ja. Dia mulai berani menganggap Ning sebagai ibu kandungnya sendiri meskipun dia terjebak di tubuh adiknya. Kemudian film ini pun berakhir.